Oke. Nah, saat ini kita akan membahas TPA tentang antonim. Antonim itu artinya lawan kata ya. Biasanya di soal itu kalau yang campur itu kadang suka dikasih tanda silang gini. Tapi di sini tidak ada karena ini semua soalnya tentang antonim. Oke. Pertama, gamang. Coba kita cek KBBI. Gamang, bentuk tidak baku dari gemang-gemang. Merasa takut. Ngeri serta khawatir ketika melihat ke bawah dan sebagainya. Merasa takut. Karena ini antonim, lawan dari takut adalah berani. Jawaban yang E. Kemudian dekadensi. Dekadensi, ini kalau kata-kata yang susah ya. Langsung cek KBBI saja. Dekadensi. Kemerosotan tentang akhlak atau kemunduran. Nah, kemunduran KBBI-nya, maksudnya antonimnya adalah kemajuan. Nah, sekarang bisa kita amati kalau soal-soal antonim gini, kita cari yang artinya paling berbeda. Ini kemerosotan, kemunduran kan mirip-mirip. Berarti kita cari yang bukan ini. Contohnya ini, takut, gentar, gugup kan artinya mirip-mirip. Kita cari yang berbeda, berani. Oke? Itu salah satu tipsnya kalau misalkan kita tidak tahu banget dari kata-kata yang disoalkan. Lanjut, nomor 3, kedap. Kedap suara, tidak tembus ya. Atau bisa juga rapat. Coba kita cek KBBI. Kedap, kerap atau rapat sekali. Tentang tenunan, anyaman, dan sebagainya. Oke, tertutup rapat-rapat. Sehingga tidak dapat ditembus atau kemasukan air. Oke, berarti jawaban yang C. Kemudian kaleidoskop. Nah, kaleidoskop coba kita cek. Hasil penelitian kaleidoskop itu warna-warni. Nah, antonim dari warna-warni itu seragam. Nanti jawaban yang D. Lanjut, sporadis. Sporadis ini pernah muncul dalam tanaman ya, istilah dari bunga atau pokoknya seputar tanaman lah. Keadaan penyebaran tumbuhan atau penyakit di suatu daerah yang tidak merata dan hanya dijumpai di sana sini. Berarti kan kita lanjut, tidak tentu, kadangkala, kadang-kadang. Lawan katanya adalah sering. Oke, lanjut, tinggi. Tinggi sudah jelas ya. Tinggi itu lawannya rendah, panjang, pendek. Berarti jawabannya A. Lanjut nomor 7, virulen. Virulen ini kayak apa ya? Virus gitu ya. Coba aja kita pastikan KBBI. Virulen, beracun ganas, bersifat mematikan, jahat, atau menghasut. Jangan lupa kita cari antonimnya. Mematikan, kemungkinan baik. Jawaban yang C. Kemudian monoton. Monoton itu tetap ya, atau gitu-gitu terus. Berarti kan kayak terus menerus, ini udah pasti salah. Coba kita cek KBBI. Monoton, berulang-ulang, selalu sama, bunyi, nada, ragam, dan sebagainya. Selalu sama dengan dulu, itu saja, tidak ada ragamnya. Karena itu selalu sama, berarti lawan katanya adalah berselang-seling. Jawaban yang E. Lanjut nomor 9, plural. Plural ini dari bahasa Inggris juga ya, jamak atau banyak. Antonimnya itu singular atau tunggal. Coba kita cek KBBI. Plural, jamak lebih dari satu. Oke, benar, artinya antonimnya tunggal. Lanjut, ureda. Ureda ini kalau ada namanya PWRI ya, Persatuan Uredatama Republik Indonesia. Ini isinya pensiunan ya. Coba kita cek ureda. Bentuk tidak baku, werda. Tua, senior, unggul. Nah, lawan kata dari tua adalah muda. Jawaban yang E. Lanjut, labil. Labil ini sudah tahu ya, stabil. Kemungkinan pasti stabil antonimnya. Coba kita cek KBBI. Labil, goyah, tidak mantap, tidak kokoh, goyang, tidak tenang, tidak tetap, tidak stabil.
Dan pasti antonimnya adalah yang stabil. Jawaban yang B. Dan ekspansif. Ekspansif ini kayak expand kan, meluas, melebar. Berarti bukan yang ini jawabannya. Nah, coba kita cek. Ekspansif dapat atau cenderung meluas ya, terus terang, terbuka, bebas, tanpa ditutupi. Kita cari antonimnya. Antonim dari yang tidak bisa meluas adalah tidak bebas. Yang D. Lanjut nomor 13, absen. Absen ini artinya tidak hadir ya, atau tidak masuk. Kalau antonim dari tidak masuk, hadir. Coba kita cek KBBI. Absen, tidak masuk. Sekolah, kerja, dan sebagainya, tidak hadir. Berarti jawabannya antonimnya hadir. Makar. Makar ini coba kita ya, pemberontak ya kan. Kontra. Nah, ini yang pasti lawan, musuh. Ini artinya sama ya. Kemungkinan jawabannya bukan yang ini. Kemungkinan jawaban yang ini. Cek KBBI, makar. Tipu muslihat. Akal busuk, tipu muslihat. Perbuatan dosa yang dimaksud hendak menyerang atau membunuh orang sebagainya. Antonimnya adalah pro. Makar antonimnya yang pro. Lanjut, nekat. Nekat itu berani ya. Arti dari nekat berani. Antonim dari berani takut. Coba kita cek KBBI. Nekat. Bentuk tidak baku nekad. Berkeras hati, dengan keras, kuat kemauan, terlalu berani. Antonim dari berani ya takut. Jawaban yang B. 16. Tetiran. Tetiran ini katanya saya cari di KBBI juga belum ketemu ya. Nih, pada umumnya kata tetiran memiliki arti palsu. Sampai saat ini belum diketahui arti yang spesifik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun masyarakat banyak mengartikan kata tetiran berarti palsu atau tiruan. Antonimnya adalah asli. Oke, mungkin nanti kalau udah ketemu yang fixnya bisa kita sharing ya dari arti tetiran. Lanjut nomor 17. Mandiri. Mandiri itu berdiri sendiri ya, atau tidak bergantung. Oke, kita coba cek. Dalam keadaan berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Berarti lawannya bergantung. Kemudian asimilasi. Asimilasi pernah ada kalimat asimilasi budaya. Nah, itu persatuan atau peleburan budaya. Berarti yang tidak peleburan atau tidak setuju, bisa bertentangan. Coba kita cek KBBI. Asimilasi, penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Nah, penyesuaian berarti ada kemungkinan artinya yang pertentangan. Karena tidak bisa melebur dengan sifat lingkungan sekitar. Asimilasi, jawaban yang mungkin kalau ada disimilasi yang itu jawabannya. Lanjut, antipati. Kita langsung cek saja ya KBBI. Antipati, penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat. Perasaan menentang objek tertentu yang bersifat personal atau abstrak. Nah, ini penolakan itu berarti kan melawan ya. Berarti antonimnya adalah setuju. Jawaban yang B. Dan prominent. Prominent, ini kata-kata yang cukup susah juga. Kita cek KBBI. Prominent itu terkemuka atau menonjol. Nah, berarti lawan katanya biasa. Orang-orang biasa, bukan orang yang terkemuka. Nah, prominent antonimnya biasa. Lanjut, kasual. Kasual ini sering di baju kasual atau baju santai. Nah, kan kasual artinya menurut KBBI santai atau sederhana. Lawan dari santai adalah formal. C. Kedua, kendala. Kendala ini merupakan sebuah rintangan ya. Berarti jawaban yang A udah pasti salah. Halangan juga bisa. Coba kita cek. Kalau lawan dari rintangan kemungkinan pendukung ya. Coba kita cek KBBI. Kendala. Salah. Halangan, rintangan, kendala. Faktor keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Memaksa pembatalan pelaksanaan. Oke, sudah ketemu ya. Berarti antonimnya adalah pendukung. D. 23. Natalitas. Natalitas ini kayak kelahiran ya. Coba kita cek
Kalau kelahiran kemungkinan lawannya mortalitas, kematian. Coba cek LBI, natalitas. Bener kan, laju kelahiran yang memperlihatkan jumlah keturunan yang dihasilkan oleh setiap betina dalam satu populasi persatuan tertentu. Lawan dari kelahiran adalah kematian atau mortalitas. Kemudian ini paradoks. Paradoksal. Paradoks itu kayak seolah-olah bertolak belakang. Seolah-olah bertentangan berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataan mengandung kebenaran. Seolah-olah bertentangan, artinya tidak bertentangan. Berarti ini sudah antonim. Jawabannya C. 25. Sekuler. Sekuler itu kemungkinan kan tidak beragama atau keagamaan. Kita cek. Sekuler bersifat duniawi atau kebendaan, bersifat keagamaan atau kerohanian. Bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Berarti jawabannya C. Sekuler keagamaan. Oke, itu tentang antonim. Kalau ada yang kurang kita diskusikan bersama. Baik. Terima kasih and good luck.